Banyak yang bilang Veloz itu semenjak jadi penggerak roda depan, itu jadi susah banget nanjak ya. Nah, kita akan coba apakah semenjak dikasih baterai hybrid, mobil ini masih susah nanjak. Nah, dan hari ini gue nggak sendirian, gue ditemenin sama Fadli. Jadi hari ini kita selain nyoba buat nanjak juga, kita akan full nyobain mobil ini tuh seberapa nih mobil bener-bener bisa dibuat bawa orang, bawa barang, dan juga kemampuan nanjaknya gitu. Oke, selain itu kita juga akan coba konsumsi bensinnya ya. Konsumsi bensinnya, betul. Seberapa jauh lebih irit dibandingkan Veloz sebelumnya. Kita akan coba metode full to full. Kita akan isi, nanti pulangnya akan kita fullin lagi ya. Betul, betul. Gitu. Jadi kita bisa tahu benar-benar seberapa sih iritnya ketimbang Veloz yang lama gitu. Yoi, dan kita akan cobain juga nih, apa bedanya rasa nyetirnya ya, dibandingkan Veloz yang lama. Kalau gitu jangan kemana-mana, stay tune terus di OLX Indonesia. Oke, OLXers, kita mau cobain. Ini for the first time gue bawa Veloz Hybrid. Kemarin mobilnya itu udah dicoba sama Pak Fadli ya. Siap. Nanti jadi kita boleh nanya-nanya nih sama Pak Fadli bagaimana driving impression. Berapa hari Pak kemarin pakai? Ya lumayan di angka 2 hari lah. Angka 2 hari lumayan. Musiknya gue matiin dulu nih. Oke. One thing yang gue notice adalah di mobil ini lumayan halus ya perpindahan dari hybrid ke. Benar. Jadi ini kan sebenarnya hybridnya udah yang, ini correct me if I'm wrong ya netizennya. Ini kan udah generasi kelima ya Toyota nih. Toyota udah generasi kelima bikin hybrid ini. Kalau boleh dibilang kan yang pertama banget tuh kan Prius ya. Di tahun 2000-an lah. 97. Gitu. 97 bahkan ya, benar 97 dia udah bikin hybrid gitu. Nah, ini kan salah satu Toyota hybrid Toyota yang udah generasi terakhir lah ya. Jadi emang bisa dibilang sih perpindahan hybrid sama bensinnya sih halus ya. Nanti coba deh di tol. Itu kayak benar-benar pas lu turun kecepatan naik halus banget. Iya, tadi begitu dia di posisi charging gitu ya, mobilnya tuh nggak yang geter ngagetin kayak sebelum-sebelumnya gitu kan. Benar. Sebelum-sebelumnya tuh lumayan ngeraungnya tuh kayak kenceng gitu. Ini enggak, ini enak sih. Halus. Itu impresi pertama gue ketika nyobain mobil ini. Betul. Gitu. Nah, nanti coba lu tarik deh. Coba ya. Oke. Ini kita keluar dari rest area. Anyway, nanti kita juga akan infoin juga ya konsumsi BBM full to full-nya ya. Di akhir tapi. Iya, betul. Kita menuju ke hutan pinus. Sekalian katanya mobil ini kan mitosnya udah kuat nanjak. Benar. Sekarang kan udah lebih kuat nanjak daripada Veloz yang non hybrid. Betul. Jadi nanti kita akan tes. Sorry. Bapak kebiasaan pakai BMW apa gimana, Pak? Sorry. Mau ngesen jadi wiper nyala, mohon maaf. Oke. Kita akan ngetes nanti, kita isi full juga ya Pak ya? Iya, boleh. Kita isi full, terus kita akan nanjak 2 skenario dengan momentum dan tanpa momentum. Gitu. Oke, anyway. Mobil ini dijual dengan harga 398 juta. 398 tipe juta. yang paling tinggi ya. Tipe yang paling tinggi. Oke, ini sekali lagi kita ingatkan, ini adalah Veloz Q Hybrid TSS Modelista. Dengan body kit. Dengan body kit. Jadi emang secara tampilan udah ganteng dari lahir lah. Gitu kan. Nah, tapi dengan 398 juta, improvement apa yang akan kita dapatkan ketika kita beli mobil ini? Iya. Yang pertama perbedaannya yang signifikan lumayan tuh di interior ya Pak ya? Benar, interior dia itu sebenarnya tampilannya sih. Kalau misalnya di Veloz yang lama itu kan dia headlinernya hitam ya. Terus tetapi dia ada banyak aksen-aksen putih gading gitu kan. Di dashboard, di pintu. Ya di sini, pintu. Nah kalau di sini sekarang semuanya dirubah jadi hitam. Mungkin ini karena juga Toyota mendengarkan input konsumennya kan. Veloz ini kan kemungkinan besar, bukan kemungkinan besar, malah seringnya dipakai untuk keluarga kan, betul, anak kecil gitu kan. Dengan banyaknya aksen putih itu kan pasti kotor kan. Nah itu makanya mungkin Toyota mendengarkan suara konsumen dan dijadikan warnanya jadi hitam. Warna hitam, tapi plafonnya jadi putih. Plafonnya jadi putih biar nggak terlalu singup mungkin. Betul, karena kalau semuanya hitam cenderung secara visual jadi lebih sempit memang. Jadi lebih sempit, benar. Jadi lebih sempit. Oke, terus sisanya sih sebenarnya more or less sama. Benar. Sama. Jadi kalau misalkan emang lu tadinya pakai Veloz yang non hybrid terus ganti ke Veloz hybrid, adaptasinya nggak akan terlalu lama lah ya. Benar. Karena mostly sama lah.
Betul. Rasa nyetirnya sama, unless si hybridnya ini. Oke, kita coba overtake truk ya. Nah, di sini satu lagi yang gue apresiasi sama mobil ini adalah build quality sih. Jadi build quality-nya ini kan kalau boleh dibilang ya Veloz yang sebelumnya itu lumayan flimsy ya. Jadi kayak beberapa yang bagian sini goyang dan kurang bagus lah fit and finish-nya. Nah, di Veloz Hybrid ini udah meningkat gitu. Jadi yang di sini juga udah solid, terus fit and finish-nya kayak plastiknya semua hampir sama, renggang-renggangnya. Jadi oke lah. Maksudnya Toyota juga mengimprove build quality-nya di mobil ini gitu. QC-nya boleh lah. Boleh lah. Oke. Impresi gue selanjutnya ketika ini sekali lagi ini gue baru pertama kali bawa Veloz Hybrid. Adaptasinya adalah akselerasinya jadi lebih lembut instan, ya. Betul. Iya, lebih lembut sih maksudnya kayak. Lebih lembut ya. Akselerasinya tuh jadi lebih apa ya? More gradual lah kalau gue bilang ya. Nggak seinstan yang sebelumnya. Cuman mungkin emang dibikin lebih lembut ya. Tapi kalau menurut lu gimana? Apa menurut lu lebih instan apa gimana malahan nih? Gini, memang kalau untuk yang pas di bawahnya, ini kan sebenarnya ada drive mode ya. Iya. Nah, ini kan kalau nggak salah drive mode-nya biasa ya. Nah, itu kalau misalnya lu coba ganti power deh, pencet drive sekali aja. Nah, itu kan udah merah tuh. Racing gitu. Nah, coba lu tarik deh. Nah. Nah, dia memang tidak apa ya, dia tuh justru mengincar halus, jadi memang sengaja pas ditekan tuh agak sedikit lambat gitu. Cuma sebenarnya kalau ditekan abis itu dia lebih cepat ketimbang Veloz yang biasa. Ketika gitu di kickdown ya? Ketika di kickdown dia akan lebih kerasa lebih cepat. Gitu. Ini coba di body power, kita kickdown ya? Iya. Tuh, tarikannya kerasa gitu. Sih, benar sih. Karena ada mesin motor listrik yang memutar rodanya depan ngebantu lah. Ngebantu, benar. Iya. Oh, tadi karena kita pakai yang eco mode ya. Betul. Jadi emang sama dia diirit-irit lah. Diiritin banget gitu. Diirit-irit lah gitu. Kalau bahasa orang dulu dicekek ya bensinnya. Betul. Jadi tarikannya dibikin lebih lambat. Iya. Cuman begitu pakai power mode itu berasa akselerasinya. Tapi ini kan mesinnya sebenarnya kita pakai mesinnya 2ZR ya? Enggak, 2NR. 2NR VX mesinnya. 2NR ya. Mesinnya sebenarnya mesinnya Toyota Yaris Cross ya gitu. Toyota Yaris Cross. Persis ada di mobil ini. 2NR FEX ya. FEX. Iya, FEX. Ya, bacanya susah ya. Iya. VEX ya, 2NR VEX gitu ya. Mungkin kalau ditaruh mesin Corolla Cross, menurut gue power to weight ratio-nya lebih enak ya. Memang one thing yang kita harus remember ya, kalau misalkan mesin ini sebelumnya kan kita udah pernah juga nyobain Yaris Cross gitu ya. Ya Yaris Cross itu tuh menurut gue tuh salah satu mobil yang power to weight ratio-nya tuh bagus gitu. Pas ya. Pas. Jadi memang rasanya tuh powerful. Mesin 2NR VEX itu kan memang sebenarnya itu kan pengembangan 2NR kan mesin pengembangan dari 1NZ kan. Dari 1NZ atau mesinnya Vios. Betul. Nah, itu kan kalau di NZ itu dia fokusnya agak ke performa kan. Sedangkan kayak ini tuh NR tuh mesinnya fokus ke efisiensi. Nah, mesin 2NR tuh memang dari dasarnya ya kalian yang pakai mesin 2NR Sienta, yang apa namanya Avanza, yang bensin pasti kan udah tau lah mesin itu agak sedikit lemot gitu. Nah, tapi dengan adanya hybrid kalau di Yaris Cross itu pas. Jadi mobilnya tuh rasanya punchy tenaganya. Ke 130 tuh gampang. Nah, sedangkan kalau di mobil ini memang kan kita tahu lah, maksudnya salah satu kelemahannya Veloz adalah Veloz yang standar itu agak lemot gitu tarikannya. Dan ini better, cuma sebenarnya akan lebih better lagi kalau ini dikasih mesin tadi kata gue bilang 2ZR. 2ZR apa namanya FXE. Mesinnya si Corolla Cross Hybrid. Gitu. Karena dia kan format dia 7-seater, dia lebih berat daripada Yaris Cross. Sehingga sebenarnya akan lebih baik lagi kalau dia pakai mesin Corolla Cross gitu. Benar sih. Karena secara hitung-hitungan sebenarnya gini. Kalau misalkan mesin cc-nya kecil, itu belum tentu akan lebih irit daripada yang cc besar kan? Betul sekali. Sebenarnya karena tadi ada variabel lah, ada power to weight ratio-nya gitu. Betul. Contohnya kan paling gampang adalah kan Toyota dulu pernah ngeluarin Innova 2700 ya. Betul. Di tahun kalau nggak salah tahun 2005. Iya, 2004 2005. Itu awal banget lah. Awal banget lah, masih generasi yang bulat-bulat itu. Nah, itu pas keluarin yang 2000 itu 2000 sama 2700 itu
kalian tahu kan itu lebih irit yang 2700 daripada yang 2000. Bener. Dan tenaganya juga yang 2700 tuh jauh sama yang 2000. 2000 itu kan banyak yang bilang, wah lemot nih, apalagi yang pakai Matic gitu kan. Bener. Gitu. Bahkan dulu orang bilang yang 2000 itu VVT aja bohongan. Bener. Saking borosnya tuh Saking mobil. borosnya 1617. 1617, gila banget. Jadi memang baliknya makanya edukasi juga buat kalian. Jadi mesin itu bukan hanya karena wah ini cc lebih kecil lebih irit, enggak. Sebenarnya konfigurasi yang pas itu baru jadi irit. Benar, itu Gitu. banyak lah variabelnya dari mulai gear ratio-nya, bobotnya, kapasitas mesin itu juga ngaruh lah. Desain mesin juga dia. Desain mesin. Apa namanya tenaganya dapat di RPM bawah apa di RPM atas. Mappingannya lah kalau sekarang ya. Mappingan lah. Oke, anyway, ini udah kita pakai yang TSS ya. Iya. Lo udah nyoba TSS-nya? Udah. Gimana rasanya TSS-nya? Nah, TSS-nya ini kalau boleh dibilang dia TSS-nya tidak sampai yang apa ya nyebutnya ya, lane keeping assist. Jadi dia nggak sampai muter-muter belok-belok gitu. Nggak kayak Foxy ya? Iya, nggak kayak Foxy, nggak kayak Zenix gitu. Kalau Zenix, Foxy kan dia semuanya ngikut adaptive cruise control. Adaptive cruise controlnya setirnya juga bisa ikut belok kan. Kalau ini dia cuma apa namanya ngejaga dari jalur aja. Kalau kita keluar tuh dia kayak ngasih feedback gitu. Cuma tetap kita harus setir manual. Setir manual. Gitu. Cuma adaptive cruise controlnya sih kalau menurut gua memang masih lebih halus Zenix ya. Zenix Foxy karena kan memang dia TSS-nya udah yang terbaru. Kalau ini advance lah ya. Advance ini TSS-nya masih yang 2.0, kalau yang di Zenix dan Foxy gitu-gitu udah yang 3.0. Ini masih entry level lah. Masih entry level lah gitu. Cuma sebenarnya kalau dari secara ada sendiri, secara adaptive cruise control dia masih lebih halus ya ketimbang banyak pabrikan-pabrikan Chinese gitu loh. Dia masih lebih halus. Ya. Yoi. Nah, untuk posisi nyetirnya sendiri, menurut gua hampir nggak ada bedanya sama Veloz biasa sih ya. Iya. Sebenarnya ya, tetap bukan artinya nggak ada improvement ya, cuman emang dari sananya udah enak, dari sebelumnya udah enak gitu ya. Betul. Lo visibilitas, lo dashboardnya pendek, lo nyetirnya tinggi gitu, jadi enak lah ngelihatnya. Terus minim blind spot juga walaupun pilar A-nya masih agak gede sih kalau menurut gue ya. Iya. Menurut lo gimana, Pak? Nah, kalau menurut gue ini memang jauh ya. Maksudnya kalau misalnya kita ngomongin ini dari generasi yang sebelumnya gitu ya. Generasi sebelum dia jadi DNGA gitu ya. Nah, itu jauh sih rasa berkendaranya. Maksudnya kayak ini tuh lebih mobil gitu loh. Kalau di Avanza atau Veloz yang sebelumnya itu kan memang kayak ya mobilnya ya utilitarian banget gitu kan. Bener. Setir nggak bisa disetel gitu kan. Bener. Nah, bahkan dulu ada yang Xenia-nya ada yang nggak ada RPM-nya, Pak. Iya, ada yang nggak ada. Bener. Jadi benar-benar kayak utilitarian banget. Kalau sekarang tuh memang ya lebih mobil lah gitu. Maksudnya oke lah. Walaupun memang sebenarnya kalau buat gue ya, kalau buat orang yang bertubuh besar seperti gue ini agak kekecilan sedikit ya joknya gitu. Tapi kekedapan kabin tuh all good lah. All good. Road noise hampir nggak kedengeran, suara dari luar hampir nggak kedengeran. Masih ada, cuman tipis lah. Walaupun masalah ban yang dipakai juga bukan ban bagus-bagus banget loh. Dia pakainya Campiro Ecotec yang dimana itu ya bukan ban mahal ya. Iya, ban eco lah. Ban eco lah, bukan Turanza atau apa namanya Dunlop, Sport Max gitu. Cuma enak. Maksud gue kekedapannya tuh oke banget nih. Ini kan jalannya nih konblok nih kan. Tuh, walaupun memang kita cuma jalan 20, cuma minim banget noise yang dihasilkan gitu. Bener sih. Terus setir juga kerasa lebih padat sebenarnya. Setir benar, itu satu hal yang gue rasa. Setir padat gitu, terus feedbacknya juga kayak ya premium lah feel-nya sebetulnya. Iya, meskipun kasarnya dia IPS, cuma menurut gue salah satu IPS yang paling enak. Iya, gitu. setuju. Ini enak kok. Karena biasanya kalau IPS itu kan nggak bisa diprediksi kan beloknya. Kayak kita terlalu kebanyakan muter kadang-kadang. Nah, asli. Ini oke sih. IPS-nya rasionya oke sih. Walaupun mesinnya sama kayak Yaris Cross, tapi radius putarnya jauh lebih kecil lah. Kecil. Memang ini keunggulan Avanza dari dulu ya. Dari dulu itu dia kalau boleh bilang mobil yang muternya kayak bajai. Bajai. Gampang banget. Santai, muter santai. Benar. Santai. Sebenarnya kan kalau misalkan kita bilang improvement ya, secara strata kan dia udah naik kelas kan sebenarnya kan. Benar, udah dulu naik kelas. Avanza tuh entry level car banget lah gitu. Orang pertama kali beli mobil ya Avanza. Sebelum akhirnya ada Sigra dan Calya. Betul. Gitu kan, sebelum ada LCGC. Nah ini dulu mobil-mobil pertamanya orang tuh ya ini. Iya. Avanza gitu, sampai akhirnya dia naik kelas. Dan sekarang gue hampir nggak kebayang bahwa Avanza itu bisa bahkan semewah ini gitu, semewah ini dengan harga segini gitu kan. Iya. Bahkan lu bisa dapat
digital cluster sekarang gitu. Lo beli Avanza lo dapat digital cluster. Iya. Aduh, kalau Avanzanya dapat digital cluster nggak? Ini kan Velosnya ya? Enggak. Kalau Enggak, ya? yang Avanza bukan Veloz dia masih Analog ya? masih analog. Oke. Kalau yang ini memang, nah ini balik lagi dia salam satu speedometer sama Raize juga. Sama Jadi, sih. sama Sama Raize, Yaris Cross semua sama dia begitu. Dan tapi ini salah satu gue suka banget loh TFT-nya Toyota nih. Karena dia itu dicampur sama yang non digital. Iya. Sorry, non TFT yang sebelah kanannya itu kan Yang ini itu ya, kan sorry. monokrom tuh kan. Yoi. Jadi kasar gue, ya itu kan kita yang paling penting tuh tahu itu kan. Bener, lebih dinamis aja sih. Lebih dinamis bener, itu gue sangat appreciate sih. Dan ini terjadi di hampir semua line up Toyota ya, maksudnya kayak model-model Zenix tuh juga kiri kanannya itu masih model apa sih? Model Analog lah. analog biasa gitu, Iya. monokrom, Iya, jadi iya. jelas gitu loh layarnya. Itu sih yang gue appreciate. Maksudnya Toyota tuh nggak mikirin semuanya harus digital, harus TFT gitu, enggak. Dicampur untuk kayak ya memang lebih enak juga dilihatnya kan. Lebih Gitu. di mata tuh lebih gampang lah diterima. Bener. Instead of lu yang full monitor, Silau, TV, kadang-kadang silau dan terlalu banyak animasi kan somehow kayak ya pasti kita mau baca yang mana nih jadinya nih gitu. Benar. Oke, kita kembali ke poin kita di mobil ini adalah kita mau tes tanjakannya. Tanjakannya. Gitu. Oke, kalau gitu kita ketemu lagi di tanjakannya, oke? Oke, sip. Oke, kita udah sampai di Bogor ya. Ya, kita habis makan siang tadi. Makan siang. Oke. Jadi kalau mata kita agak kriep-kriep dikit, iya. mohon maaf ya. Mohon maaf ini lagi di puncak juga dingin gitu kan. Dingin, kenyang gitu. Udah. Agak relax emang. Agak relax ya. Oke, ini sekarang kita mau nyobain tanjakannya ya. Iya. Katanya mobil ini kan yang sebelum versi hybrid itu rada nggak kuat nanjak ya. Benar. Rada nggak kuat nanjak. Kebetulan teman kita di kantor juga ada yang punya. Iya. Dan testimoninya demikian gitu. Betul. Jadi real testimoni dari konsumen. Nah, kita pengen tahu nih, apakah di Veloz Hybrid ini dengan ada tambahan baterai, Iya, dan motor listrik juga, Dan motor apakah listrik. bisa menjadikan mobil ini lebih gampang nanjaknya? yes, apakah bisa jadi obat dari Betul. penyakit lamanya? Dan sebenarnya kan ini juga transmisinya ada perbedaan ya Betul. dibandingkan dengan yang lama gitu. Yang lama kan dia DCVT kan. Iya. Kalau ini kan dia eCVT. Jadi eCVT. kayak ada, maksudnya CVT-nya itu di-optimize untuk hybrid gitu. Iya. Dan dia kan memang kecepatan awal kan kerasa banget ya dibantu Yoi. motor listrik. Bener. Mm-mm. Apalagi di power mode tadi ya, berasa banget tuh langsung. Betul. Dan serunya adalah kalau misalkan di CVT biasa kan kita ada L, ada 2, ada D Iya, gitu iya, ya. Nah, di betul. sini tuh nggak ada ya. Ya, dia namanya PRNDB. Ada B. Jadi B itu lebih kepada untuk braking. Jadi buat dia kan kalau mobil hybrid ada regeneratifnya kan. Jadi untuk ngisi baterai. Nah, itu B itu jadi tinggi gitu regeneratifnya. Jadi untuk turunan tuh dia nggak usah engine brake lagi gitu. Jadi engine brake-nya tuh dibantu sama si regenerative braking itu. Yoi, jadi Si B itu. engine brake sembari ngecas baterainya Benar. gitu ya. Oke, nanti kalau udah sampai tanjakannya kita info ya. Oke. Oke, sekarang kita mau cobain tanjakan pertama. Ini Ya. kita berdua dulu ya. Berdua dulu. Kita Nanti coba berdua. kita coba isi. Belum ada banyak barang juga sih di belakang. Iya benar, barang-barang syuting banyak Barang-barang juga di belakang syuting. nih. Ini tanjakannya agak belok sebenarnya. Kita nggak pakai momentum. Nggak pakai momentum. Nggak pakai momentum nih ya. Kita berhenti di sini nih. Berhenti di sini coba. Ya, jalan. Oke. Oke, Iya. ini enteng sih, Pak. Ini enteng sih, Pak. Enteng sih. Ini enteng sih. Enteng. Gue nyobain Veloz yang bensin sih lumayan agak berat ya. Tadi itu kan kita sempat berhenti itu pas di belok, Iya. di belokannya. Nah, sekarang kita mau masuk ke tanjakan kedua. Ini lebih curam tanjakannya. Ini kita ke kanan berarti ya? Kanan. Oke, nih kita lihat. Cas. Coba bisa berhenti dulu. Nah, Enteng sih. enteng. Dengan momentum enteng. Ya. Momentumnya juga tadi ancang-ancangnya nggak jauh-jauh Nggak jauh. banget ya. Nggak jauh, kita Nggak jauh-jauh banget. parkir sebentar terus tadi nyobain ke atas. Cobain ke atas. Tapi quiet, effortless lah. Effortless. Nggak yang mobil lo gimana. Iya, tadi gitu. raungannya juga nggak yang gitu. Bener. Oke, ngisi sih tenaganya ya. Iya, ngisi benar. Ngisi kok tenaganya nggak yang nggak lo gas tuh ada gitu nyautnya gitu. Betul. Di gas nyaut lah mobilnya. Tidak seperti yang dibayangkan. Iya.
Gue tadi ekspektasinya padahal nanjak tuh agak berat gitu, benar, kayak benar. mesti ya. Ternyata lumayan enteng ya. Lumayan enteng. Tapi ini kita baru berdua dengan barang di belakang. Nanti mungkin kalau misalkan emang cuacanya bagus, kita coba rame-rame nanjak pakai ini. Mungkin memang isunya tuh di power to weight ratio-nya ya. Benar. Kalau misalkan di bensin itu kan sebenarnya mesinnya ya boleh dibilang mesin yang nggak baru-baru banget ya. Mesinnya 2NR ya. Nah itu tuh kan mungkin kalau di Avanza yang dulu, terus habis itu di Sienta itu kan masih lebih enteng dibanding Avanza yang sekarang kan. Itu. Karena ukurannya lebih besar. Bener. Ya kan? Bener. Dimensi lebih gede nih mobil. Iya. Nah, Oke. Ini coba ya kita. Nggak usah pakai momentum, coba deh kita. Oke, momentum nih, berhenti dulu, dari berhenti. Ya, kita dari berhenti karena ada orang mau lewat duluan nih. Oke. Nah ini tanjakannya lumayan nih, kayak tanjakan si Karim nih. Nih coba ya. Kita coba ya, 1, 2, 3. Ya. Kita nggak pakai momentum. Nggak pakai momentum, patah. Oke, patah. Oke banget. Masih aman. Masih aman banget. Enak. Enak. Nggak berat sih. Nggak berat sama sekali. Tadi kita nggak pakai momentum itu. Nggak pakai momentum, itu berhenti mobilnya. Oke. Oh enak sih. Cakep. Enak. Ya ini justru ini jadi ini ya Deal breakernya ya. Deal breaker Veloz yang awal. Betul. Kalau mobilnya itu ukuran nanjak, nah kalian udah nggak usah takut deh kalau kalian beli Veloz hybrid ini. Bener. Gitu. Ini kita coba juga. ya. Coba lagi, ada lagi nih, kita coba. Oke. Coba momentum dikit lah. Boleh momentum dikit. Nah, dan enaknya mesinnya tuh nggak terlalu ngeraung yang sampai bikin takut gitu. Iya benar. Nggak kayak lo kehabisan napas gitu mesinnya. Kayak masih ada sebanyak sisanya. Masih ada. Di sini kan kelihatan indikator itu belum sampai power tuh bahkan. Belum. Baru sampai eco doang. Oke banget sih. Oke banget. Approve sih gua Veloz hybrid ini ya. Cuma nanti kalau untuk konklusinya kita bahas di tempat tujuan ya. Iya. Kalau udah nyampe, udah nyantai, tempatnya enak, baru kita bahas konklusinya gimana upside dan downside dari mobil ini. Oke, kita baru mau masuk tempat Eco Park ya Pak ya? Iya, dikit lagi sampai. Tadi udah ngetes nanjak di tembusan Taman Safari situ. Oh kita kanan ya? Oke, tadi udah nanjak. Mudah-mudahan kelihatan ya di video ya, gimana proses nanjaknya, rasanya mudah-mudahan kebayang. Terus raungan mesinnya mudah-mudahan kedengeran ya. Kalau nggak kedengeran berarti sehalus itu. Sehalus itu. Ini juga kita masuk jalan batu-batu. Ya. Suspensi sih oke. All good. Tuh, kalau jalan licin VSC-nya langsung aktif. Nggak di aspal ya? Nggak, ini kayak emang konsepnya udah adventure dari pintu masuk. Oke. Tapi overall mobilnya menurut lo gimana? Menurut gue sih ini buat apa ya namanya, buat all rounder ya. Karena kan dia boleh dibilang hybrid, 7-seater, LMPV. Itu kan sebenarnya kayak apa namanya, benar-benar salah satu udah mobil keluarga banget lah. Mobil all rounder lah ya. Maksudnya kayak ya bukan mobil paling kencang, paling nyaman dan paling enak yang lo bisa beli, cuma ya ketika lo butuh mobil keluarga 7-seater, BBM irit dan of course brand Toyota ya, dimana nanti lo ketika lo ngejual lagi itu lebih gampang ya, mobil ini sih oke banget sih, cukup banget gitu. Kalau menurut gue ini mobil yang memang kalau di rumah lu cuma ada ini cukup betul. Baik lagi tadi kan all rounder gitu. All rounder bener. Pokoknya di rumah lu mobil cuma satu tapi Veloz udah beres. Beres. Cukup lah gitu. Teman, kita punya konklusi mungkin nanti kan kita bahas yang lebih deep lagi ya Pak. Iya, betul. Lebih deep lagi, apakah mobil ini worth it? Dibeli di harga 398 juta rupiah. Nanti akan kita bahas lebih detail lagi. Ini kita lagi mau menikmati suasana puncak ya ini. Ya udah hujan, udah agak berkabut. Hujan. Teh, ya. Kiri udah kebun teh gitu. Ini sangat-sangat puncak sekali. Iya, dan memang mungkin kalau boleh bilang nih
Kalau orang yang beli mobil ini pasti akan sering bawa Iya, keluarga ke sini gitu. bener, nginep di villa, Iya, camping gitu-gitu. buat pulang kampung. Iya. Gitu. Jadi mudah-mudahan video ini bisa menggambarkan ya. Menggambarkan real world usage-nya Real itu world gimana usage-nya gitu. gimana. Kita juga akan spill actual Iya. fuel consumption ya. Ya. Nanti apakah seirit itu atau tidak? Iya. Nanti akan kita spill ya. Okay. Pokoknya stay tune terus di OLX Indonesia, oke? Iya. Oke, OLXers. Jadi kita mau cerita dulu ya. Ya. Kemarin tuh sebenarnya kita udah nyampe di camping ground, Yes. udah di tempat destinasi, cuman cuacanya nggak memungkinkan untuk syuting. Bener, cuacanya Jadi, sangat-sangat parah ya, sangat badai. parah. Mungkin nanti kalau misalkan Bapak Editor punya stok video kita di sana boleh ya dimasukin ya. Oke, jadi kita coba cari tempat yang lebih kondusif dan kita mau ngobrolin soal improvement apa yang oke di mobil ini dan kayaknya perlu diimprove lagi ya. Ya, betul. Oke, dari eksterior deh, yang menurut lo oke improvementnya itu di mana? Menurut gua yang oke dari mobil ini untuk yang tipe Q Hybrid Modelista ini gua suka sama perbedaan yang diberikan antara varian hybrid sama non hybrid ya. Varian hybrid pertama kayak lampunya di smoke, terus dia pakai aksen-aksen hitam ini jujur membuat tampilannya ala-ala SUV like ya, yang dimana itu menjadi lebih buat mobil ini lebih scale up gitu. Lebih keren lah, dan lampunya ini juga ada perbaikan Pak. Jadi walaupun memang tidak di state, cuma lampu ini tuh memang lebih terang ketimbang Veloz yang biasa gitu, dan nggak separah yang sebelumnya gitu sih. Oke, ini udah ada black room juga ya, kekinian lah sekarang kita. Benar. Sama garnish LED belakang ya, sekarang udah lebih konsisten. Lebih konsisten, bener. Yang dulu itu kan sempat kayak ini ya Pak, agak nyala, ada yang redup, terang, redup. Nah ini semuanya benar-benar sekarang satu garis tuh konsisten nyalanya gitu, terang. Dan bagus sebenarnya detail-detail kecil yang diperhatikan Toyota nih oke juga sih. Oke, sepakat. Dan kalau menurut gue yang bukan perlu diimprove ya, kalau menurut gue ini akan lebih bagus kalau kayaknya nggak usah pakai over fender gini ya. Lebih manis. Lebih manis. Gini aja. Kayaknya bodinya kelihatan lebih gede gitu. Betul. Dan single tone menurut gue lebih cakep sih. Benar, single tone lebih cakep. Lebih clean ya? Lebih clean mobilnya. Lebih kelihatan mewahnya gitu. Kalau single tone dan nggak pakai over fender. But anyway, mungkin karena mobil ini konsepnya adventure, jadi ya akhirnya tempelin kayak ginian ya. Betul. Oke, terus dari sisi interior yang menurut lo improvement yang oke apa? Dari sisi interior yang menurut gue improvement yang oke adalah penggunaan black leather di beberapa panel ya. Jadi itu kalau untuk mobil keluarga itu jatuhnya jadi lebih clean dan lebih aman juga kalau misalkan bawa anak kecil. Ya. Dan menurut gue di dalamnya juga audionya juga oke. Audio oke, bener. Audio oke, setirnya juga bagus meskipun masih sama kayak sebelumnya, tapi emang desainnya udah cakep ya, jadi nggak perlu diganti lagi gitu. Nah kalau menurut gue kayaknya akan lebih bagus kalau desain double blowernya itu lebih dibikin seamless built-in, lebih dibikin built-in kayak sesimpel kayak Innova pertama deh gitu. Lo ditanam di plafon aja gitu. Jangan ditaruh di situ jadi rame gitu. Jadi rame. Setuju. Iya, dan kisi AC-nya kan jadi kalau patah kelihatan gitu kan. Bener. Jadi atau di samping-samping juga kayak Foxy gitu. Bagus ya. Cakep. Tapi overall no complain lah, itu cuman visual aja kan, estetika kan. Dari performa deh terakhir, menurut lo improvement yang oke dan perlu diimprove apa? Kalau dari gua performa yang oke itu of course adalah karena dia udah mesin hybrid ya. Jadi mobilnya tuh nggak terasa lemot di tanjakan, dan kemarin kan kita udah coba ya. Effortless nanjaknya. Jadi kayak mungkin buat orang-orang yang sebelumnya agak punya deal breaker di Veloz karena nggak bisa nanjak, ya kalian ambil varian yang hybrid ini sih udah beres lah ya. Udah beres sih, masalah itu udah beres sih. Bisa kita jamin lah. Oke. Konklusinya, kita sesuai janji di awal video ya, kita akan bahas konsumsi BBM. Yes. Kemarin Fadli udah coba dalam kota, terus kita coba rute luar kota, kombinasi dengan nanjak-nanjak segala macam. Kita dapat di angka 1:26,9. Iya, 26,9 di luar kota. Luar kota. Betul. On MID mungkin ya. Mungkin kalau actualnya bisa dikurangin sekilo lah. Iya, betul. Sekilo sampai 1,5 kilo ya, mungkin 1:25. 1:25. Iya, dan itu oke banget ya. Oke banget. Dibanding Veloz hybrid yang Veloz non hybrid itu
paling kalau di luar kota dia cuma bisa mentok 115, 116. Itu mentok ya. Mentok. Dan itu udah sekolah banget. Iya. Gitu. Dalam kota kemarin lu dapat berapa? Ini? Kemarin dalam kota gue dapat 118 sih. 118 tuh dengan catatan memang bener-bener parah sih macetnya gitu. Macetnya parah, terus bener-bener jalanan tuh ya udah gue kaki nggak gue sekolahin gitu. Emang yang asal. Mungkin ya kalau realnya dari kan MID 118 ya, realnya mungkin sekitar 117 sih. 117. Dan itu improvementnya jauh ya dibandingkan Veloz yang non-hybrid ya. Non-hybrid itu dalam kota cuma dapat 109, 110 doang. Bener, indeed. Jadi tadi ya konklusinya untuk nanjak udah nggak kuat nanjak lagi, itu udah terobati lah. Iya. Di mobil ini dan BBM-nya jauh lebih irit. Dibandingkan yang non-hybrid. Which hampir dari 110, 118, 80% lebih irit lah ya berarti ya. Betul. 80% lebih irit dibandingkan generasi sebelumnya. Setuju. Oke. Nah, menurut lo, dengan harga 398 juta, ini mobil worth it nggak untuk dibeli? Kalau menurut gua, ada sebenarnya varian yang menurut gua lebih worth it. Tapi ini balik lagi, ini subjektivitas ya. Yes. Menurut gua, varian yang lebih worth it dibeli adalah tipe V-Hybrid. Karena kan sebenarnya kalau gue sendiri, ini balik lagi ini tergantung kalian ya. Kalau menurut gue kurang suka fitur ADAS ya. Gue lebih suka mobil tuh apa adanya aja gitu. Dan menurut gue ini mobil sebenarnya kan mobil utilitarian ya. Yes. Bukan mobil buat gaya gitu. Tapi lebih kepada untuk penggunaan sehari-hari. Untuk makanya, disiksa mobilnya. Untuk disiksa. Jadi gue lebih baik ngambil tipe yang V-Hybrid. Dimana itu udah cukup buat gue dan harganya juga lumayan jauh ya. Dia di angka 303. Oke, selisihnya hampir 100 juta ya? Hampir 100 juta. Menurut gue kalau untuk 398 sebenarnya itu balik lagi tergantung kalian. Kalau kalian demen pakai ADAS, demen body kit dan lain-lain dan segala macam fitur-fitur lainnya, itu nggak masalah ngambil ini. Worth it aja. Cuma kalau untuk yang prefer, oke, ini kan mobil LMPV basic, ya udah, kenapa nggak gua ambil varian rendah aja? Yang penting dapat hybrid ya kan? Iya, gitu. Benar. Itu dia konklusi dari Pak Fadli. Dan gua agree ya, gua mengaminkan statementnya bahwa yang V itu, yang ini worth it, cuman yang V menurut gue value for money-nya lebih dapat. Betul. Gitu. But anyway, ini mobil enak, cakep gitu ya, dan ya Toyota is being Toyota, mobilnya badak gitu ya. Iya, kayak nggak akan rusak aja gitu. Iya, resale value juga nggak usah takut lah gitu. Aman. Oke, jadi kalau misalkan OLXers udah mulai mempertimbangkan, kira-kira gue mau beli Veloz yang mana ya, atau apakah ada opsi yang lain, itu bisa cek di aplikasi OLX Indonesia gitu ya, karena di situ lo bisa banyak banget pilihannya. Banyak banget pilihannya dan nggak hanya mobil bekas aja. Di OLX sekarang udah ada juga jual mobil baru. Jadi kalian bisa juga cari-cari si Veloz Hybrid ini di listingan yang ada di OLX. Bener, bahkan lo bisa compare nih sesuai kemampuan. Kira-kira gue budgetnya better beli mobil bekas apa beli mobil baru ya gitu. Jadi kan kadang kan sebenarnya pilihan beli budget 300 juta itu lumayan banyak ya, Vi ya? Lumayan banyak. Jadi mau bekas tuh kalian bisa dapat yang mobil mewah tahun 2010, 2014. Sedangkan kalau mobil yang kelasnya LMPV juga bisa dapat ini dan berbagai merek lainnya kalian bisa coba cari di OLX. Gitu. Oke, jadi sekian dulu video kali ini. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan, keraguan OLXers terkait dengan Veloz Hybrid ini. Kalau gitu, gua Raffi. Gua Fadli. Jangan lupa like, comment, and share video ini ke teman-teman lu. I'll see you guys in the next video. Bye. Bye.